Shalom Bapak Ibu. Ya, anugerah Tuhan kepada kita boleh tetap beribadah bersama-sama. Ya, sekalipun dalam masa pandemi, ya, roh kita tetap bersemangat. Ya, dalam kita pertemuan seperti ini, yang penting kita tetap jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Judul khotbah saya di pagi hari ini tetap kuat di masa sukar. Kenapa saya ambil khotbah ini Bapak Ibu? Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang hari-hari sukar. Artinya ke depan bukan semakin baik, tetapi pasti ada persoalan tersendiri yang kita alami dalam hidup ini, yang di dalam tengah-tengah dunia ini. Karena memang Alkitab pun sudah menyampaikan bahwa hari-hari akan datang masa-masa sukar. Namun yang penting adalah kita sebagai orang percaya, bagaimana kita tetap menjalani hidup kita ini dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun keadaan semakin sukar, keadaan tidak membaik, bukan semakin baik maksud saya, namun kita tetap kuat Bapak Ibu. Ya, mari kita buka di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 23 dikatakan di sana. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Yudas adalah murid Kristus Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayat 17 dikatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Bapak Ibu, sebelum kita ada di dunia sekarang ini, ternyata para rasul sudah menyampaikan kepada para murid-murid Kristus pada waktu itu, ya, ayat 18, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Jadi Bapak Ibu, dunia ini sebenarnya sedang mengalami, ya, bukan lagi yang akan datang yang namanya kesukaran itu, bukan lagi akan datang yang namanya pengejek-pengejek, namun sekarang sebenarnya sudah berjalan Bapak Ibu. Ya, kenapa dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek? Maksudnya gini Bapak Ibu, dulu kita sudah sering pernah mendengar Tuhan Yesus akan datang. Yesus akan datang ke dunia ini, namun saat ini Yesus belum datang. Benar Bapak Ibu? Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin, Yesus pasti datang. Sama seperti Yesus naik ke surga, dia akan datang seperti itu juga, datang ke dunia ini untuk menjemput setiap orang-orang percaya kepada dia. Kalaulah kita sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, kita akan mengenakan, ya, tubuh kemuliaan, kita akan bertemu dengan Bapa kita di surga nanti. Amin. Jadi artinya sekalipun keadaan ini semakin susah dan akan tampil pengejek-pengejek, namun iman kita tetap kita harus jaga dengan baik. Dan dikatakan di sana juga tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Orang akan cenderung, ya, orang akan cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak lagi mementingkan firman Tuhan, mereka tidak lagi mementingkan kerohanian dalam kehidupan mereka, namun mereka akan cenderung menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Bagaimana seperti zaman Nuh, ya. Zaman Nuh itu Alkitab katakan bahwa manusia itu kehidupan mereka sudah rusak. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, tidak lagi mendengarkan titah-titah Tuhan, tidak lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hidup poya-poya sehingga Tuhan melihat bahwa manusia ini tidak lagi, manusia sudah rusak, maka harus dimusnahkan. Maka Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Ya,
untungnya Nuh itu taat membangun sebuah bahtera, dan akhirnya Bapak Ibu yang masuk dalam bahtera itu hanya Nuh, istrinya, 3 anak, 3 menantu bersama dengan hewan berpasang-pasangan yang dipilih oleh Tuhan. Selainnya manusia tidak ada. Artinya Bapak Ibu, bagaimana saya melihat kisah Nuh itu, sesungguhnya ketika Nuh membangun bahtera, seharusnya kan orang lain melihat, Nuh kau sedang bangun apa? Ada apa ini? Ya, saya percaya kalau orang lain berbicara, bertanya kepada Nuh, saya percaya Nuh pasti ngomong, iya ini perintah Tuhan. Tentu orang kalau sikap hatinya mau bertobat, dia akan bertanya, kenapa Nuh bangun bahtera? Namun Alkitab ternyata tidak ada yang masuk selain keluarga Nuh, anak dan menantunya bersama dengan hewan. Sepertinya hewan lebih berharga daripada manusia pada waktu itu. Tetapi itulah kenyataannya Bapak Ibu. Sampai hari ini, ya, kita ini sebenarnya karena memang ketaatan Nuh, maka kita ini ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita ini angkatan-angkatan tidak lagi peduli kepada firman. Jangan sampai kita ini orang percaya tidak lagi peduli kepada arahan-arahan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini hidup mementingkan hawa nafsu kita. Dan dikatakan akan tampil pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Bagaimana lagi mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah bicara kepada hidup kita, Pak bertobat, tetapi lebih mementingkan keinginan hawa nafsunya. Pak ayo berbalik kepada Tuhan, nantilah besok masih ada, tahun depan masih ada. Seakan-akan dia yang punya hidup, seakan-akan hidupnya itu dia yang pegang. Padahal dia tahu sesungguhnya hidup kita ini Tuhan yang pegang, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Kayak kemarin baru hari ini tadi saya terlambat karena memang melayat kepada ketua RT kami. Kemarin di grup masihlah bercandaria. Tiba-tiba Pak RT kita dipanggil Tuhan. Waduh, itu Pak RT kami luar biasa. Orangnya masih muda tapi orangnya bergaul ke anak muda, ke orang tua. Saya sendiri pun merasakan. Ya, maksudnya orangnya bergaul, ya. Artinya Bapak Ibu, hari ini kita sehat, artinya tidak memungkinkan kita ini bisa dipanggil Tuhan. Bahkan orang yang tanda kutip napas sudah satu-satu tapi panjang umur, ya. Mungkin karena dia napasnya satu-satu, mungkin karena berdoanya kuat, jadi sehingga panjang umur. Atau karena kita merasa sehat sehingga kita merasa masih panjang, seakan-akan tiba-tiba Tuhan panggil. Tapi saya tidak tahu itu Bapak, itu kehendak Tuhan. Amin. Maksud saya adalah jangan sampai kita ini akan tampil pecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Seharusnya kita ini orang percaya harus lebih peduli kepada persatuan. Ya, bagaimana kita hadir dalam rumah tangga kita menjadi menyatukan keluarga. Kita hadir di tengah-tengah keluarga besar kita mendatangkan damai sejahtera. Jangan sampai kita ini datang malah memecah belah. Ya, karena kenapa? Hati kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo nak bertobat, kau mengalah. Ayolah sorry bela. Emangnya harga diriku taruh di mana? Harga diri enggak usah diperjuangkan Bapak Ibu. Amin. Harga diri kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nama baik harus, tapi harga diri tidak usah. Harga diri kita ini Pak Heri bilang, kita ini sudah paling rendah. Kalau kita merasa direndahkan, kita merasa rendah, berarti kita ini pasti kita masih merasa tinggi diri, artinya masih ada di sini. Kau tidak tahu ke siapa aku. Nah, kita tidak tahu apalagi dia kan. Artinya Bapak Ibu, kalau orang bilang apa? Orang lain menjolimi kita, melecehkan kita, mengucilkan kita, jangan usah tersinggung. Serahkan kepada Yesus, amin. Jangan sampai kita ini menjadi pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Artinya jangan sampai hidup kita yang tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, ya, yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Namun hendaklah kita taat kepada firman Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya Timotius, dikatakan hari-hari terakhir akan datang di masa sukar,
bagaimana manusia mencintai diri sendiri. Bapak Ibu, orang semakin sukar, keadaan semakin sukar, biasanya kalau orang sudah sukar, dia merasa terjepit, cenderung manusia itu akan mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana saya hidup, bagaimana keluarga saya hidup. Dia akan membangun sesuatu dalam hidupnya untuk menjamin masa depannya, menjamin hidupnya. Jadi dunia boleh semakin sukar Bapak Ibu, tetapi sekalipun kita di masa sukar dan kita merasa terjepit, kita merasa ditekan, namun saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan harus segalanya, amin. Sekalipun kita terjepit, kita mau menunjukkan ego kita, tapi ketika Roh Kudus berbicara, kita harus mengutamakan firman Tuhan dalam hidup ini, sekalipun kita merasa ditekan. Jangan sampai kita merasa ditekan, kita balik menekan orang. Ya, kita orang lain tidak memperhatikan kita, malah kita cenderung tidak peduli kepada orang lain juga. Ya, dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi fitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Biasanya Bapak Ibu, kita terkadang sebagai anak di saat kita masa sulit, karena kita tidak sadar, kita tidak peduli kepada orang tua kita. Tetapi saya mau katakan, sesederhana pun keuangan kita, sesederhana pun keadaan kita, mari kita perhatikan orang tua kita, amin. Karena kenapa? Itu perintah Tuhan, itu firman. Jangan sampai orang bilang, kau ini semenjak Kristen, kau tidak peduli sama orang tua. Jangan seperti itu Bapak Ibu, amin. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun seperti apapun keadaan kita, kita harus tetap memperhatikan orang tua kita Bapak Ibu. Dan tidak tahu mempedulikan agama. Apa maksudnya di sini Bapak? Ibadah, apa itu ibadah? Dari dulu saya ibadah sampai hari ini tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk angkatan tidak lagi peduli kepada agama. Agama itu penting dalam hidup kita untuk mengatur hidup kita. Sekalipun agama tidak menyelamatkan kita, Yesus menyelamatkan kita, namun agama bisa memberikan kita kepada aturan-aturan yang benar, tentu berdasarkan Alkitab. Amin. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, sekalipun masa sukar, jangan sampai kita lebih cenderung menuruti hawa nafsu kita daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu orang seperti ini, jauhilah mereka. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terhamiri. Ya, supaya kita tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang bersikap seperti ini. Ya. Namun kita orang percaya harus tetap kuat di masa sukar ini. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, ya, membangun diri kita di atas iman. Pasal 1 ayat 20a dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi di dalam kita menghadapi masa-masa sukar ini Bapak Ibu, agar kita tetap kuat, kita harus membangun diri kita di atas iman. Iman itu adalah pondasi kerohanian dalam hidup kita, menjalani hari-hari ini. Kalau tidak ada iman dalam hidup kita, kita ini akan mudah digoncang sana sini kita bingung mau ngapain. Ya. Seperti bangunan ini, bagaimana ini bisa berdiri karena ada pondasi. Sehingga bangunan ini bisa berdiri 3 lantai. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa kita bisa berdiri hari ini? Saya percaya karena Ibu memiliki iman kepada Kristus. Amin. Iman itu tidak nampak Bapak Ibu. Pondasi ini tidak nampak bangunan ini. Tetapi mana bukti ada pondasi? Bangunan ini berdiri. Mana bukti kita punya iman? Kita tetap kuat di masa sukar. Amin. Memang iman tidak nampak, tapi bisa dibuktikan. Oh, Bapak itu tetap kuat ya. Berarti imannya kuat kepada Tuhan. Sekalipun Bapak itu mengalami persoalan, tapi Bapak itu tetap senyum, tetap bersuka cita, berarti imannya tetap kuat. Jadi Bapak Ibu, ayo kita harus bangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita membangun iman kita? Tidak ada yang lain, balik lagi kepada firman, amin. Bertekun dalam firman, membaca, merenungkan firman Kristus setiap hari, meluangkan waktu.
Kalau tidak Bapak Ibu, omong kosong kita punya iman kalau kita tidak membangun diri kita bertekun dalam firman. Tidak mungkin, karena firman Tuhan lah yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup kita, karena firman itulah menjadi sumber iman kita. Amin. Ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup ini. Kalau kita tidak membangun iman dalam hidup kita Bapak Ibu lewat baca firman, tidak mungkin kita bisa kuat. Saya mau kasih tahu, omong kosong. Jadi bangunlah dirimu, ambil komitmen. Amin. Mungkin ini sudah sering disampaikan para pembicara, para pengkhotbah, para pemimpin di tempat ini. Tetapi saya mau teguhkan lagi, ayo luangkan waktu 5 menit, 15 menit, 30 menit, silahkan atur Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita meluangkan waktu saja 5 menit atau 10 menit baca Alkitab itu sudah 2 pasal sebenarnya. Iya kan? Kasih tahu kiri kanannya dulu. Ayo baca firman tiap hari. Kasih tahu Bapak Ibu. Kalau enggak percuma nih. Ya. Kasih tahu harus baca firman, meluangkan waktu. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, yaitu kamu yang memelihara, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Masuk semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, iman kita ini ternyata lebih mulia, maksudnya lebih penting, lebih besar nilainya daripada emas murni di dunia ini. Ya, jadi bangunlah diri kita di atas iman kita, di atas iman yang murni kepada Tuhan, di atas iman kita yang tulus kepada Tuhan, bukan di atas emas murni, bukan, tapi di atas iman yang murni. Amin Bapak Ibu. Dunia ini berlalu. Emang sehebat apa kita memiliki dunia ini, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Semua pasti berlalu, jabatan, kekayaan, semuanya pasti berlalu. Tetapi iman yang kita miliki kepada Kristus, itulah yang menentukan kita kemana. Amin. Iman yang kita miliki kepada Kristus itu yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Iman kita miliki itu yang akan membuat kita mampu menghadapi hari-hari ini, bukan harta kita Bapak Ibu. Ya, sekalipun Tuhan izinkan ada harta, puji Tuhan, itu berkat yang harus kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi iman itu akan menentukan kita tetap berkuat dalam Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Bapa di surga bukan berkata, Kastoni, mana emasmu? Mana emas yang kutitik kepada kau? Ya, bukan itu Bapak Ibu, tetapi mana imanmu? Apa yang kau lakukan dalam dunia ini? Itu yang Yesus katakan, itu yang Yesus yang tanya kepada kita. Dan iman itu adalah yang akan membawa kita ke surga, kehidupan yang kekal. Yang kedua, bagaimana kita tetap kuat di masa sukar ini, dikatakan di sini di ayat 20b, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Bagaimana kita tetap kuat di masa sukar, kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Ya. Apa yang maksudnya di sini? Ya. Dikatakan sini dalam perjalanan hidup rohani kita tidak bisa hidup tanpa doa. Bahkan dikatakan ada statement, doa adalah napas kehidupan. Ya. Ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi tugas Roh Kudus adalah menjadi penolong. Ini Yohanes 14 ya, Yohanes 14 ayat 16. Bukan Yohanes 4. Menjadi penolong. Roh Kudus akan memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran Kristus. Jadi kalau kita membaca firman, kita tidak mengerti ayat kita baca, saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus cepat atau lambat dia akan memberikan pengertian kepada kita pelan demi pelan. Ya karena kenapa? Karena memang Roh Kudus fungsinya adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Pak, aku tidak ngerti, aku tidak tahu. Memang kita secara manusia tidak mengerti. Tapi saya percaya kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus dan kita meminta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, suatu saat dia akan memberikan kepada kita pengertian tentang kebenaran firman Kristus. Terus selanjutnya lagi memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus sesungguhnya dalam hidup kita ini akan memimpin kita kepada kebenaran Kristus sebagai anak-anak Allah dan seterusnya. Ini hanya tiga saja saya ambil contoh fungsi Roh Kudus atau tugas Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu, kita berdoa jangan hanya berdasarkan dorongan atau desakan kebutuhan diri.
Tetapi hendaknya kita berdoa dalam Roh Kudus yang tujuannya adalah bagaimana kita berserah diri pada kehendak Allah. Jadi intinya doa itu adalah tujuan utamanya membangun hubungan kita dengan Allah, mendengar dan mengerti apa yang dikatakan Allah dalam hidup kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar karena didorong kebutuhan, didorong keinginan kita Bapak Ibu. Tidak salah kita berdoa karena memang kebutuhan, didorong karena kebutuhan. Ayo, saya dorong mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita berdoa itu kita ubah sedikit bagaimana kita boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini aku Kastoni, apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan, itu yang saya lakukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan kita lakukan Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang esensi sebenarnya. Karena kenapa? Sebelum kita berdoa, apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan sudah tahu kok. Amin. Apa yang menjadi permasalahanmu Tuhan sudah tahu kok. Tetapi kenapa Tuhan belum jawab? Karena sesungguhnya Tuhan rindu kita melakukan kehendak-Nya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, saya percaya sebelum kita minta, sebelum kita doa Tuhan sudah kasih. Saya jamin. Karena kenapa? Firman yang ngomong. Firman yang jamin sebenarnya. Kita Indonesia saja, kalau kita negara ini mengutus duta Indonesia di Amerika, saya percaya negara Indonesia bertanggung jawab kepada duta yang dikirim ke Amerika itu. Baik rumah, mobil, fasilitas. Karena kenapa? Dia mewakili Indonesia yang ada duta di sana. Kita ini duta-dutanya Allah, amin. Kalau kita sebagai duta Allah mengerjakan kehendak Allah dalam dunia ini, saya percaya Tuhan cukupkan. Apa permintaanmu Bapak Ibu? Sebelum kita minta Tuhan sudah tolong. Apa penyakit yang kau alami Tuhan sudah sediakan kok. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau. Tergantung kita melakukan kehendak Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mulai hari ini kita ubah mindset kita, pikir kita berdoa itu menerima pencerahan, mendapatkan hikmat, mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya sepanjang hidup kita ini memang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kehendak keinginan daging kita. Nanti ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya bosan. Aduh Pak. Itu tadi, karena kenapa kita melakukan karena kehendak kita. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, sekalipun ada persoalan, ada tekanan, tetapi kita tetap bisa bergembira. Kita tetap bisa tersenyum. Kita tetap kuat, karena kenapa? Kita tahu ini kehendak Bapa. Tapi kalau ini kehendak kita, ada orang mencoba-coba menghalang-halangi, kau coba menghalangi aku? Kau berhadapan dengan siapa? Tetapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, melakukan pelayanan untuk Tuhan, ada orang yang menghalangi, kita serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka bukan berhadapan dengan kita, tapi berhadapan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu bedanya. Ayo kita orang percaya, ayo ubah. Amin. Jadi kita berdoa itu bukan hanya sekedar didorong keinginan, kebutuhan, desakan. Tetapi kita berdoa, Tuhan ini aku. Apa kehendak-Mu Tuhan? Apa kehendak-Mu dalam rumah tanggaku? Apa kehendak-Mu Tuhan dalam bisnisku ini Tuhan Yesus? Apa kehendak-Mu Tuhan dalam pelayanan ini? Berbicaralah ya Bapak, aku akan melakukannya. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan bisa bersuka cita sekalipun keadaan ini semakin sukar. Amin. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Jadi, mari setiap kita Bapak Ibu mendengar dan mengerti apa yang dikatakan Allah, ya, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat di masa sukar? Memelihara diri dalam kasih. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi di dalam masa sukar ini Bapak Ibu, ternyata kita bagaimana kita kuat, kita harus tetap memelihara diri kita dalam kasih. Bagaimana kita bisa memelihara kasih dalam hidup ini? Ya, kita harus mempraktekkan kasih itu sendiri. Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi memang karena kedurhakaan dunia ini, Bapak Ibu, kasih orang semakin dingin, semakin cuek, ya tidak peduli lagi. Namun kita orang percaya tetap harus membangun diri kita di dalam kasih, memelihara kasih dalam hidup kita dengan mempraktekkan kasih itu sendiri. Ayat 22 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu.
Jadi bagaimana kita mempraktekkan kasih, bagaimana kita memelihara kasih dalam hidup ini dengan mempraktekkan kasih itu sendiri. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Artinya Bapak Ibu menguatkan orang yang imannya ragu-ragu. Jadi ada saling menguatkan, memperhatikan kerohanian orang, ya, dan lain. Hal ini paling memungkinkan dipraktekkan adalah dalam komunitas. Ya. Jadi kalau kita orang percaya, kita mudah melihat salah satu teman kita sudah mulai lemah, sudah mulai ragu-ragu, kita peduli, kita harus temui, Pak kuat ya, Bu tetap kuat ya, percaya Tuhan pasti tolong. Ya, ayat 1 ayat 23 dikatakan, pasal 1 ayat 23 maksud saya, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai kekuatan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dikatakan di sini Bapak Ibu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa maksudnya di sini? Hikmah yang saya dapat adalah ketika kita menguatkan orang lain, sesungguhnya kita merampas mereka dari api. Ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain, menegur dan menasehati, itu sama dengan kita merampas mereka dari api. Ya. Contoh ya, kalau kita menolong mereka dari api itu, kalau seandainya ada sebuah rumah itu kebakaran. Ya, di dalam itu ada anggota keluarganya, mereka sedang tertidur lelap. Kita tahu itu rumah kebakaran, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita akan panggil orang bersekutu, Pak tolong, ya kan? Rumah itu gimana caranya? Kita dobrak, tidak bisa lagi. Ambil kayu paling besar, dobrak, pang. Begitu pintunya terbuka, apa yang kita lakukan? Cari orangnya di mana, langsung angkat orangnya, gendong, langsung bawa keluar. Nah, seperti itu biasanya, amin. Atau gimana? Atau ada kebakaran, Bu, permisi, rumah ibu kebakaran, bangun dong. Kalau nanti ibu mati, apakah seperti itu? Tidak kan? Benar ya Bapak Ibu ya? Halo Pak, pagi, rumah Bapak kebakaran, bangun dong. Kalau Bapak Ibu nanti mati, apakah seperti itu? Enggak kan? Kita harus merampas mereka, amin. Dobrak, angkat, sekalipun orang itu marah-marah, angkat, apa-apa, angkat dulu. Begitu sampai sini, aduh, terima kasih ya Pak ya, terima kasih. Wih, kalau enggak Bapak tadi angkat saya mati loh ini. Aduh Tuhan, terima kasih ya kau selamatkan aku dari api. Kira-kira itulah contohnya Bapak Ibu kalau kita menegur orang, menasihati, amin. Mungkin orang tidak senang dengan teguran kita. Tapi kalau kita yakin teguran ini datangnya dari Tuhan, biarkan saja. Nanti lama-lama orang itu akan mengerti, oh untunglah Bapak itu tegur aku sehingga aku hari ini ada. Amin. Bisa kita menguatkan orang, Pak tetap semangat ya. Itu sama dengan kita merampas mereka dari api. Kalau tidak mereka bisa patah semangat. Orang bisa bunuh diri. Kenapa orang bisa bunuh diri Bapak Ibu? Karena dia merasa sendiri dalam hidup ini. Tidak, orang lagi tidak peduli. Padahal banyak orang di sekitarnya. Ya kan? Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena dia merasa seorang diri kesedihan, kesepian. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, pastikan dulu jangan sampai kita ada kesepian di antara keramaian. Amin. Tetapi orang percaya itu dia bisa bersuka cita sekalipun di masa sepi, sekalipun orang lain tidak ada, tapi dia bisa kuat karena kenapa? Ada Roh Kudus dalam dirinya. Amin. Jadi 3 poin yang kita belajar sama-sama Bapak Ibu di pagi hari ini, bagaimana kita harus membangun diri kita di atas iman. Ya, yang kedua, kita harus berdoa dalam Roh Kudus, meminta kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya sekedar didorong karena keinginan, kebutuhan dan lain-lain, tapi mengerti kehendak Tuhan dalam kita. Yang ketiga, memelihara diri iman kita, memelihara diri kita dalam kasih. Bagaimana caranya tadi? Mempraktekkan kasih itu sendiri. Ya, bagaimana kita memperhatikan, memberi yang bisa memberi, ya, menegur yang bisa menegur. Jangan bilang, Pak nanti saya tegur dia marah-marah. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau kita takut menegur orang lain, sesungguhnya Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita loh. Jadi jangan sampai Tuhan sudah bicara, ayo Pak Kastoni sampaikan pesanku kepada si A. Kalau saya tidak taat Bapak Ibu, saya diminta Tuhan pertanggungjawabannya. Jangan sampai gara-gara saya tidak taat melakukan firman Tuhan, orang itu masuk jurang, saya yang bertanggung jawab. Tetapi kalau sudah saya kasih tahu namun orang itu belum bertobat, itu kan terserah dia, terserah orang itu kepada Tuhan. Intinya kita harus peka, mendengar dan melakukan. Amin. Amin firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Di mana kami ya Tuhan dalam masa-masa sukar ini ya Bapa di surga,
Kami tetap membangun iman kami kepada Engkau ya Bapa. Kami tetap membangun doa kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan itulah yang kami lakukan dalam hari-hari kami Bapa yang di surga. Dan kami juga ya Tuhan boleh memelihara kasih kami dengan mempraktekkan kasih itu dalam Engkau ya Tuhan. Yang didasari oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berbicara Roh Kudus kepada pribadi kami, setiap sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau ya Bapa di surga. Terpujilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menjadikan kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Dengan apa? Terus kita membangun iman kita, karena ada Roh Kudus dan ada kasih Tuhan yang terus meneguhkan hati kita. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Audio Jungle. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan doa korporat pada tanggal 2 Juli jam setengah 8 malam di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi saya percaya setiap kita menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Tapi bagian kita adalah membangun hidup kita terus di atas dasar iman yang teguh dan percaya ada Roh Kudus dan kasih Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri di dalam doa berkat, kita mau sama-sama berdoa untuk Koakeng dan Ciacu. Udah bersama-sama Pelita sejak berdiri di tempat ini, tapi tentu karena awan Tuhan bergerak, tiang api bergerak, mereka berencana untuk ke Sulawesi ya. Wow, jadi kita mau sama-sama berdoa merilis, dan saya mau mengingatkan baik untuk Koakeng, Ciacu maupun untuk setiap kita, visi gereja kita yang harusnya Bapak Ibu sudah hafal, karena setiap bulan kan di warta itu ada di lembar pertama di bagian bawah. Menjadi murid Kristus yang membangun komunitas orang percaya di setiap desa dan kota untuk menjadi terang dan bangsa-bangsa. Saya berdoa dan kita mau berdoa, kita mau mengutus Koakeng, Ciacu, kita berdoa supaya di Sulawesi nanti bawa api dari tempat ini, Pelita di tempat ini, satu saat kami rindu di sana berdiri Pelita dan kami datang ke sana. Amin. Biarlah visi yang dari Tuhan yang menjadi visi gereja kita itu juga ada dalam hidup Koakeng dan Ciacu. Tentu rasanya berat, bertahun-tahun Koakeng Ciacu juga membackup pelayanan ibadah pagi. Tapi sekali lagi percayalah ada penyertaan Tuhan, ada urapan Tuhan untuk membangun komunitas orang percaya. Di sini kan sudah jadi PKS, di sana juga harus kumpulin orang-orang untuk membangun komunitas. Amin. Saya undang Koakeng dan Ciacu untuk maju ke depan, juga Pak Kastoni dan istri saya. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita mau arahkan hati dan tangan kita. Kita mau berdoa sama-sama untuk keluarga Koakeng dan Ciacu. Biarlah di tempat yang baru, tapi visi Tuhan, boleh agak ke tengah sini gak apa-apa. Tapi biarlah visi Tuhan tetap ada dalam hati dan hidup Koakeng dan Ciacu, supaya mereka membangun komunitas orang percaya
di daerah Sulawesi, di tempat yang Tuhan tempatkan. Mari satukan hati. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Belasan tahun Ko Akeng dan Ci Acu boleh ada bersama dengan kami di tempat ini, membangun pelita, membangun kerajaan-Mu, meninggikan nama-Mu sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat pelayanan yang sudah dilakukan mereka selama ini. Mereka menggembalakan jiwa-jiwa, mereka mengurus jemaat, komunitas sel yang Kau percayakan dalam hidup mereka. Tuhan juga terima kasih buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu selama mereka ada bersama dengan kami di tempat ini. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, kami mengarahkan hati dan tangan kami kepadamu, melepaskan berkat-Mu, melepaskan kasih karunia-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu atas hidup Ko Akeng dan Ci Acu Tuhan. Kami percaya atas pimpinan dan tuntunan-Mu, mereka akan pindah ke daerah Sulawesi. Tuhan, biarlah visi yang Kau taruh bagi gereja-Mu, yaitu menjadi murid Kristus yang membangun komunitas orang percaya di setiap desa dan kota untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Visi itu kami taruh dalam hidup Ko Akeng dan Ci Acu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka menjadi murid Kristus yang akan membangun komunitas orang percaya Tuhan. Di setiap desa, di setiap kota, dimanapun Engkau menempatkan mereka. Tuhan, kami melihat satu hari Tuhan, Pelita Community juga berdiri di daerah Sulawesi, bahkan Indonesia Timur Tuhan. Kami berdoa melepaskan urapan-Mu, melepaskan kasih karunia-Mu, sertai dan berkati. Bahkan apa yang akan mereka kerjakan di sana Tuhan juga berkati, Tuhan juga sertai dan Tuhan buat berhasil. Bahkan anak-anak mereka yang akan di Jakarta Tuhan juga pelihara, lindungi, jagai. Sungguh biarlah melalui hidup keluarga Ko Akeng, suami istri bahkan anak-anak mereka, kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa, merilis, melepas, mengutus kedua hamba-Mu ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu sendiri yang terkedang menyertai hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pertemuan ibadah yang Kau berkati hari ini. Sungguh biarlah kami tetap kuat hari-hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak hari-hari ini. Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi kondisi pandemi, kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami terus membangun hidup kami di atas dasar iman yang teguh. Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami, yang akan memampukan kami. Bahkan bukan saja kami kuat Tuhan, tetapi kami akan bertindak karena kami adalah terang, karena kami adalah garam, supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun kami berada Tuhan, dan Engkau dipermuliakan. Bapak, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami masing-masing di dalam penyertaan perlindungan-Mu. Bapakku berdoa biar sepanjang minggu ke depan ini ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Genapi janji firman-Mu ketika kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup kami, dari tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, dan terimalah berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.